Kami atas nama HKBP Bandung Timur dan Parhalado semuanya mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini melalui pujian kepada Tuhan, buku ND nomor 9 ayat 1 sampai ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya, pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat 2. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarkanlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis dalam Keluaran 4 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-23. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Jitro, serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir, untuk melihat apakah mereka masih hidup." Jitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Thank you.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta minggu ini. Nama minggu kita hari ini, minggu ke-11 setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah, Hasihatolusadawni debata. Topik, debata napaluahon, Allah yang memerdekakan. Ibadah minggu. Kasih Tuhan yang tak berkesudahan menyertai kita semua di tengah pandemi COVID-19 yang mengganggu kenyamanan kita. Akan tetapi dapat kita pahami secara iman bahwa itu semakin menguatkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita dengan setia mengikuti pembatasan kegiatan masyarakat melalui PPKM yang masih diperpanjang sampai dengan hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 dan akan dievaluasi kembali oleh pemerintah. Sehubungan dengan itu, kami menghimbau kepada semua jemaat HKBP Bandung Timur agar terus dengan setia mengikuti protokoler kesehatan, memakai masker yang berlapis, menjaga kebersihan, menghindari kerumunan, tidak keluar rumah kalau tidak penting, menjaga kesehatan dengan mengatur pola makan, dan menjaga waktu istirahat untuk meningkatkan imunitas tubuh, konsultasi kepada pihak kesehatan apabila merasa kurang sehat. C. Bagi jemaat yang terpapar dan isolasi mandiri dapat diberitahukan langsung kepada pimpinan jemaat atau pendeta resort melalui WA 081 310 339 547 untuk selalu dibawa dalam doa syafaat dan apabila sudah sembuh kembali diberitahukan. Halaman 2. Bagian G, katehisasi sidi reguler masih ditangguhkan dan sidi khusus berjalan secara online. H, semua pelayanan khusus yang seperti halnya mertupol dan pelayanan lainnya yang sudah dijadwal dapat dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan. Hanya diikuti oleh keluarga inti saja, sedangkan kegiatan lainnya ditangguhkan dulu dan semuanya kegiatan tetap koordinasi dengan Parhalado. Demikian kami sampaikan untuk kita maklum bersama. Tuhan memberkati kita. Pertangyangan WEK 13 hari Selasa 17 Agustus 2021 dilaksanakan pertangyangan WEK mulai pukul 19 WIB
bertempat di Gereja HKBP Bandung Timur melalui live streaming YouTube HKBP Bandung Timur yang melayani di minggu ini week 14. Dimohon untuk semua jemaat week untuk mengikutinya. Halaman 3, Pesta Ucapan Syukur atau Pesta Perak HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. Dalam rangka mensyukuri ulang tahun HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie, akan dilaksanakan Pesta Perak HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie yang akan direncanakan hari Minggu 12 September 2021 pukul 10 WIB bertempat di Gedung Istana Kanakawaluyaan Bandung. Sebagai bentuk ucapan syukur kita akan mengumpulkan persembahan melalui amplop, dan bagi Bapak dan Ibu yang turut berpartisipasi dan ambil bagian dalam penggalangan dana melalui 1. PIN HKBP yang langsung disematkan oleh OPUI Eporus HKBP Dr. Robinson Butar-Butar. 2. Ulos yang disampaikan oleh OPUI Eporus HKBP Dr. Robinson Butar-Butar. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Mazmur 145 ayat 3. Kasih Tuhan menyertai kita semua. 18. HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun. Hari Selasa 17 Agustus 2021 adalah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Kita doakan semoga bangsa dan negara senantiasa di dalam damai sejahtera serta senantiasa di dalam kesehatan jasmani dan rohani. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, jayalah selalu bangsa dan negara kita merdeka. Acara peringatan oleh gereja kita akan ditayangkan di video streaming YouTube Huria hari Selasa 17 Agustus 2021 mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Halaman 4, Warta Pemberkatan Nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Saudara Franky Agus Silaban putra dari Bapak Sintua J. Silaban, Ibu R. Borupasaribu dari Jalan Ahana Sution, Bandung, WEK 8, HKBP Bandung Timur, dengan Saudari Agatha Esterlina Boru Siregar, putri Bapak S. Siregar, Ibu M. Boru Pangaribuan dari Infak nomor 77 Bandung, Jemaat HKBP Resort Bandung Barat. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Sabtu 31 Juli 2021 di HKBP Bandung Barat. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Jumat 20 Agustus 2021 bertempat di HKBP Resort Bandung Timur. Warga Warta Jemaat yang berulang tahun. Yang berulang tahun mulai dari tanggal 15 Agustus sampai dengan tanggal 21 Agustus kita bisa melihat di warta nama-nama yang sudah dituliskan sebanyak 118 orang selamat ulang tahun. Hadiah ulang tahun yang diberikan gereja kita, dilehot Tuhan ma dihamu gajang ni umur dohot hahi pason. Lam toguma hapor seamuna ingon hamu hatani tuhat tanamadok. Di tangan siamunado gajang ni umur. Jala dihabirangna do hamoraon dohot hamuliaon. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Berita keuangan bisa kita lihat di warta. Kalau ada nama-nama yang salah atau keuangan yang kurang cocok bisa dibawa kembali, diwartakan kembali, diberitahukan kembali ke gereja. Demikian warta, Tuhan memberkati kita. Horas.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-8, dimulai dari ayat 30 sampai dengan ayat 36. Yohanes 8 ayat 30 sampai ayat 36. Saya membacakannya bagi kita. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian firman Tuhan. Horas. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kami berdoa kiranya Bapak Ibu dan juga seluruh jemaat di dalam sukacita mengikuti ibadah hari ini di dalam kesehatan. Tetapi jikalaupun ada di antara kita yang sedang mengalami sakit, terlebih-lebih lagi yang sedang terpapar, kami turut berdoa kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi seluruh jemaatnya untuk boleh tetap berjuang dan bertahan hingga Tuhan memberikan kesembuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Sepenggal lirik lagu lawas berbunyi demikian. Hidup bagaikan seekor burung dalam sangkar yang terkekang. Biar sangkarku terbuat dari emas, lebih baik ku hidup di hutan luas. Oh, ku mau bebas, bebas di alam ini. Ku mau bebas, bebas dan selanjutnya. Dari penggalan lirik lagu ini kita dapat melihat dan memahami bahwa memang tidak ada satu orang pun yang ingin hidupnya terkekang. Tidak ada satu orang pun yang ingin hidupnya terjajah dan tertekan. Sebaliknya, kemerdekaan atau kebebasan adalah yang menjadi keinginan masing-masing orang. Bebas untuk menentukan apa yang harus dilakukan, bebas untuk menentukan langkah-langkah hidupnya. Oleh sebab itu tidak heran, tidak sedikit orang yang akan berontak dan memberi perlawanan jika merasa dia tertindas atau tertekan atau terkekang. Dan berbicara tentang merdeka dan bebas ini, kita juga diingatkan terhadap kemerdekaan bangsa kita yang 2 hari lagi akan kita rayakan, hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Kemerdekaan bangsa kita adalah juga kebebasan kita dari penindasan dan juga tekanan dari bangsa-bangsa penjajah. Kita tidak lagi mengalami sakit seperti apa yang dirasakan oleh pendahulu-pendahulu kita. Melalui perjuangan para pahlawan-pahlawan, kita bisa merasakan kemerdekaan sebagai suatu bangsa. Dan tentulah kemerdekaan ini bukan karena kebetulan atau bukan karena hanya perjuangan dari mereka, melainkan adalah sebuah berkat anugerah yang besar yang Tuhan berikan bagi bangsa ini. Sebab itu kita patut bersukacita merayakannya. Meskipun memang pada 2 tahun belakangan ini kita tidak dapat merayakan semeriah tahun-tahun sebelumnya. Dangadong be panjak pinang, ala molo panjak pinang, dan mungkin boy jaga jarak di sini. Dangadong be larigoni, apalagi lomba mangalang karupuk. Ala ikon marmasker dohita sude. Alani tangyang ta, saya tumibu matutut tak salpu. Sorry mago COVID 10 siaon. Asa tungboy hitamu semarlas niroha patupahon akka perayaan di negara ton. Alay na pasti naikon ingotota, ia haluaon manang kemerdekaan di bangsotay, ima basa-basa ni debata. Alani patut tahamulatehon, marhite-hite na mga gahosta, gabi aka warga negara, na burju, jalan na bertanggung jawab hita. Natampen yan, molo taparrohahon amang inang, secara praktis manang praktek na, torok depe masa aka, penjajahan di tonga-tonga ni bangsot taon. Kita tidak lagi dijajah oleh bangsa-bangsa di luar dari bangsa kita, tetapi justru dari dalam diri kita sendiri, di tengah-tengah bangsa kita ini sendiri, kita sering mengalami penjajahan, sering mengalami penindasan, marhite-hite ketidakadilan, kecurangan, kekerasan dohlan akan asing nagok dope masa di tonga-tonga ni bangsota. Karena itu, jika kita mengatakan bahwa kita bersyukur dan bersukacita atas kemerdekaan yang Tuhan berikan itu, baiklah kiranya kita sebagai warga negara yang baik menghindari hal-hal yang sedemikian itu tadi. Janganlah kita kiranya menjadi orang-orang yang turut di dalam penindasan dan penjajahan terhadap orang-orang di sekitar kita secara personal. Yang berikut, yang kedua, dalam menyambut perayaan kemerdekaan tahun ini, kita juga dibekali firman Tuhan yang berbicara tentang kemerdekaan orang-orang percaya. Kemerdekaan dari apa? Kemerdekaan dari perbudakan dosa.
Maka melalui firman Tuhan ini kita mau diingatkan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus ingat, kita harus menyadari bahwa sesungguhnya kita telah kehilangan kemerdekaan kita sebagai anak-anak Allah oleh sebab dosa-dosa kita. Bahwa sesungguhnya hubungan kita oleh karena dosa itu dengan Allah sudah menjadi terpisah, sudah rusak. Dan oleh dosa itu sudah selayaknya kita mendapatkan hukuman, sudah selayaknya kita mengalami kematian yang kekal. Tetapi sungguh sukacita yang besar bahwa Yesus datang menjadi pahlawan bagi kita, menjadi penyelamat bagi kita, sehingga kita dimerdekakan, kita dibebaskan, kita menjadi orang-orang yang merdeka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan kekuatan kita sendiri tidak akan mampu kita untuk terlepas, terbebas dari perhambaan dosa. Maka Allah melalui anaknya telah menyelamatkan kita. Hanya Yesuslah yang mampu mengubah status kita, status sebagai hamba dosa, menjadi anak-anak Allah yang dikasihinya. Yang kedua yang ingin kita lihat melalui nats hari ini adalah perlu kita mengingat bahwa kemerdekaan Kristen itu, kemerdekaan yang dikerjakan Allah melalui Yesus Kristus bagi orang-orang percaya itu bukanlah kemerdekaan yang sebebas-bebasnya, melainkan adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Jadi kemerdekaan Kristen itu ibarat kereta api yang berjalan di relnya. Jika dia keluar dari rel, maka dia akan tergelincir. Atau ibarat ikan yang ada di air. Kalau dia keluar dari air, maka dia akan kekurangan oksigen, dia akan lemas dan dia akan mati. Dalam artian bahwa kemerdekaan yang Allah berikan itu bukanlah kemerdekaan yang tanpa aturan, yang bisa kita sebebas-bebasnya lalu kita katakan, Tuhan kan sudah menyelamatkanku, Tuhan kan sudah membebaskanku dari dosa, tidak apa-apalah berbuat dosa, nanti-nanti kan bisa minta ampun pada Tuhan. Nikmati saja hidup ini, berbuatlah sesuai dengan apa yang kita suka, yang kau suka, bebas. Nanti kalau udah tua kan bisa mohon ampun, bisa bertobat di akhir-akhir hidup. Boido manopoti dosa tutuhani, gabedang taargahon haluaoni. Kita bebas, kita tanpa aturan, menuruti keinginan-keinginan dari diri kita. Ibarat anak-anak yang sering salah memahami kemerdekaan atau kebebasan dari orang tuanya. Mereka beranggapan bahwa kalau orang tua yang tidak mengekang itu adalah ketika mereka bebas, sesuka hati, tanpa aturan. Merasa kalau sudah remaja atau sudah dewasa gak perlu diatur-atur lagi, bebaslah bertindak, gak perlu lagi tuntunan orang tua. Mau bertindak bagaimana, mau bergaul dengan siapa, tidak perlu lagi orang tua ikut campur. Mau menghabiskan masa muda dengan bermalas-malasan, mau coba ini dan itu, tidak boleh lagi dicampuri. Kalau diingatkan, dia menjadi merasa tidak dihargai dan merasa terkekang. Kemerdekaan orang-orang Kristen bukanlah kebebasan tanpa batas, sehingga dengan suka hati melakukan apa yang kita mau. Kebebasan Kristen justru adalah kebebasan untuk berekspresi, melakukan kasih dengan berlandaskan kasih Kristus. Bukan kebebasan yang tidak bertanggung jawab untuk menyenangkan hati kita, untuk mengikuti apa keinginan-keinginan daging kita, keinginan pribadi-pribadi kita. Tapi tetap harus di dalam rel,
di dalam konteks atau di dalam aturan yang Tuhan sudah tetapkan. Di sanalah kelihatan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Yang ketiga, kemerdekaan yang diberikan Yesus mengubah status dari hamba dosa menjadi anak-anak Allah. Menjadi murid Yesus, menjadi orang-orang Kristen harus mempunyai karakter Kristus. Seorang guru menyuruh murid-muridnya untuk memasukkan sebuah kentang ke dalam sebuah plastik, dan di dalamnya dia harus menuliskan dosa-dosa yang dia sering lakukan. Lalu guru menyuruh supaya murid-murid ini membawa kemanapun kentang itu, kemanapun dia pergi. Hari pertama tidak ada masalah, sampai beberapa hari tidak ada persoalan dengan itu. Sampai akhirnya muncul permasalahan baru, bahwa kentang yang dibawa itu sudah menjadi busuk dan berbau. Lalu murid-murid memutuskan untuk membuang kentang itu sebab mereka sudah terganggu dengan bau dari kentang busuk itu. Lalu gurunya bertanya, "Mengapa kamu atau kalian membuang kentang itu?" Mereka mengatakan, "Kentang itu sangat mengganggu oleh karena baunya yang busuk. Tidak merasa nyaman oleh karena kentang busuk itu." Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika tadi kita dikatakan sudah dimerdekakan secara iman, secara rohani, pertanyaannya, apakah memang sungguh-sungguh kita ini sudahlah orang-orang yang merdeka? Sudah meninggalkan dosa? Atau kita masih menjadi orang-orang yang diperhamba, yang dijajah, yang diperbudak oleh dosa? Seperti kentang busuk itu, dosa itu kita bawa-bawa, kita lakukan kemanapun kita pergi. Dosa yang satu menutupi dosa yang lain, dan ibarat lumpur hidup, maka dosa itu pun lama-lama akan menenggelamkan kita, sehingga kita merasa bahwa dosa itu tidak lagi sebagai dosa. Nunga nyaman behita, dang bauan behita disi, dang rikok giot berohat talau mambelokoni. Tetapi kita sudah merasa bahwa itu adalah pilihan hidup kita. Dan dalam kenyataannya memang tidak sedikit orang-orang Kristen yang masih dikuasai oleh dosa, roh-roh dunia ini dan keinginan-keinginan dagingnya. Ada banyak hal yang kita lihat di sekitar kita. Mungkin dia dikuasai, dijajah oleh dunia yang penuh dengan teknologi yang canggih ini. Lagi ibadah, kita tidak lagi merasa enggan jika kita harus menjawab telepon dari orang lain. Ketika ibadah kita merasa atau pikiran kita fokus kepada gadget kita. Sotung nong masuk do godang pesan tu si. Manang tiki mengupload ke status kita, nunga piga tahen na like. Atau jangan-jangan teknologi ini membuat jarak kita di tengah-tengah keluarga kita juga semakin jauh. Rap dibagas donasida, rap hudul donasida di si alai dang ado saling komunikasi. Amang inang ini pergumulan orang-orang Kristen, terkhusus keluarga-keluarga Kristen saat ini. Suami istri sudah jarang bercakap-cakap, berkomunikasi. Kalau dihitung-hitung, barangkali lebih banyak kita berkomunikasi dengan gadget daripada kita berkata-kata, mulai pagi sampai malam, dari malam sampai pagi lagi dengan keluarga kita, dengan suami kita, istri kita atau anak-anak kita. Jangan-jangan pun ketika kita akan mengatakan sesuatu, nungamar hite WA behita.
mangak koda ina kan. HP rap dibagas donasida, rap dijabu donasida. Tetapi tidak lagi komunikasi, tidak ada lagi saling berbicara satu sama lain, mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya masing-masing. Sehingga seringkali kita lebih memilih orang lain untuk mengungkapkan apa yang menjadi pergumulan dalam diri kita dibanding dengan keluarga kita sendiri. Yang berikutnya adalah roh materialisme, hepengon, dijajah. Songon nadidok nedei teh. Kalau ada uang, abang disayang. Kalau tidak ada uang, abang ditendang. Nah, rupani satabi dihita. Ya. Hagiot warta. Udang jolma di zamanon namatre. Perempuan atau cewek matre, ada juga laki-laki yang matre. Holan marnida diarta manang di materi. Nasing naboi daot taima penjajahan marhite sinisme digohi roha hotel kosom teal elat late dengan nguluni dongan na busi sao ni bana alay ya hurang tong nguluni dongan nai busi sao tong ibana dengan na ni dongan na saya salah do di rohana lasarong do na dengan di bana soholan dirina sabing na mangihut minder. Ini juga banyak menjajah terkhusus kaum-kaum muda saat ini. Merasa tidak memiliki potensi, tidak memiliki skill sehingga belum berjuang dia sudah kalah duluan. Yang berikut adalah hedonisme dan yang lainnya adalah roh dendam, roh amarah. Jojot masa di tonga-tonga niaka parsauran di parhaha marenggion dang otik naso masih pakulingan di tonga-tonga niaka parsauran. Roh ambisi yang menjajah, tidak peduli lagi harus menyakiti orang lain atau mengorbankan orang lain. Yang penting yang saya inginkan ini tercapai. Dan yang saat ini sedang benar-benar kita alami adalah ketakutan oleh sebab virus COVID-19. Memang kita tidak bebas. Kita tidak lagi seperti dulu bisa berekspresi, bisa melakukan banyak hal. Tetapi di dalam hal ini juga kita patut bersyukur Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Terkhusus bagi kita yang sampai saat ini masih bisa bertahan untuk hidup. Barangkali kita katakan jangan keluar rumah, tetapi kita tidak bisa tutup mata bahwa banyak orang di luar sana, jika dia tidak keluar rumah, dia tidak akan mampu melangsungkan kehidupannya. Maka bersyukurlah jikalau sampai saat ini Tuhan masih mencukupkan segala kebutuhanmu tanpa harus keluar dari rumah. Dan tetaplah berdoa untuk mereka yang terpaksa harus keluar dari rumahnya untuk bisa melangsungkan kehidupannya. Dan kita juga bersyukur jikalau beberapa hari ini diberitakan di media-media bahwa sudah semakin menurun, sudah mulai melandai, maka ini adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan tetaplah berdoa, dan yang pasti jangan lengah dan jangan remeh, tetap di dalam protokol kesehatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah banyak hal yang saat ini banyak menjajah dan masih memenuhi mengekang kehidupan orang-orang percaya. Maka kita masih harus terus berjuang untuk menang, tidak menjadi hamba-hamba dosa yang menjajah kita, keinginan-keinginan daging yang menjajah kita. Tapi apakah yang menjadi senjata kita? Sebab tadi firman Tuhan katakan tidak ada yang mampu dengan dirinya sendiri. Firman Tuhan bagi kita hari ini mengajarkan bahwa kekuatan kita adalah marhite-hite hatani debata. Firman Tuhan di mana kita harus selalu rindu, uasan, mauas hita toktong manangihon hatani debata. Ketika kita dipenuhi firman Tuhan, maka keinginan Tuhanlah yang menguasai hidup kita, bukan keinginan kita. Ketika kita mau berbuat, bertindak, melakukan sesuatu, firman Tuhanlah yang memenuhi, mengerajai
roha dohot pikirata. Firman Tuhan yang menuntun kita, yang memampukan kita, dan firman Tuhan itu jugalah yang akan membuat hati kita lega. Orang-orang yang berbeban berat, yang hatinya hancur, yang di dalam kebimbangan, maka dengan firman Tuhan dia akan diajarkan kebenaran, sehingga dia bisa merdeka dari apa yang menghimpitnya, dari apa yang membuatnya terkekang, membuatnya merasa tertindas di dalam pergumulan-pergumulannya. Tidak hanya bermodalkan ucapan, saya adalah orang Kristen, saya adalah orang percaya. Tidak hanya cukup kita tardidi, manang tardaftar hita songon ruas, songon didok ni akak alak parisina dong di Turpukon. Kami adalah keturunan Abraham. Mereka menyombongkan diri mereka. Tetapi Yesus berkata tidak cukup hanya sebatas kamu adalah keturunan Abraham. Ketika kamu mengatakan kamu adalah keturunan Abraham, kamu juga harus menunjukkan sifat, sikap, dan cara hidup sebagai keturunan Abraham. Maka kedewasaan iman kita itu tidak secara otomatis. Boido songon guarnisa sahalak rupanya manginang satabi dihita muladong guarna sitogu manang teguh di bahasa Indonesia, belum tentu dia adalah orang yang benar-benar teguh, berpendirian teguh. Justru dia bisa saja menjadi orang yang meoleol, plin-plan ya. Juga mungkin ada yang bernama Dame ya. Seringkali dia bukan membawa damai, gabe mabuan hagut turun dang sarupa guarnai dohot pangalahon narupani. Tetapi kita anak-anak Kristus, murid-murid Yesus ya, kalau kita katakan kita sebagai anak-anaknya, biarlah itu kita tunjukkan juga di dalam kehidupan kita. Seperti ikan yang ada di laut, dia tidak turut menjadi asin. Demikianlah orang-orang percaya, walaupun hidup di dalam lingkungan yang penuh dosa, tetapi janganlah dia dikuasai oleh dosa. Biarlah meskipun tubuh kita, meskipun mata jasmani kita semakin tua, semakin kabur, tetapi mata iman kita dan kekuatan iman kita semakin bertumbuh dan dewasa. Kiranya Tuhan memberkati kita, menguatkan kita untuk melakukan firman-Nya. Salam kemerdekaan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur sebab Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau memberikan segala sesuatu yang terbaik menurut Tuhan dalam hidup kami. Meskipun seringkali Tuhan kami merasa itu tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, tetapi kami mau belajar bahwa yang datang daripada Tuhan itulah yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur jikalau hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau, baik di rumah kami masing-masing maupun di rumah-Mu yang kudus ini. Tuhan, kiranya firman-Mu boleh meneguhkan kami, memberi semangat dan sukacita yang baru bagi kami untuk melanjutkan hari-hari kami ke depan. Tuhan, biarlah sebagai anak-anak-Mu kami boleh menunjukkan sikap hidup seperti Kristus. Sebagai tanda kami telah dimerdekakan dari dosa, kiranya kami boleh jauh dari segala perhambaan dosa, keinginan daging. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami Tuhan untuk terus berjuang menjadi pemenang, menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Biarlah meskipun banyak godaan di sekitar kami, sekeliling kami, kami boleh tetap bertahan terhadap iman dan kami semakin didewasakan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau yang jamah mereka yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Berkati setiap obat, makanan, minuman yang mereka pakai. Kiranya itu menjadi jalan Tuhan untuk memberikan kesehatan, kesembuhan bagi mereka. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini sedang terpapar virus COVID-19, yang sedang isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Begitu juga dengan yang ada di rumah sakit. Tuhan, tambahkan sukacita bagi mereka. Tuhan, tambahkan kekuatan bagi mereka sehingga mereka boleh bertahan, dan melalui imun tubuh mereka, mereka boleh mengalahkan virus yang ada. Dan kiranya di hari-hari mendatang mereka boleh beroleh kesembuhan, kesehatan yang daripada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami duka cita oleh sebab ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi.
Tuhan, kiranya Engkau yang menghiburkan hati keluarga. Tuhan, Engkau yang memberikan sukacita kepada mereka pada hari-hari mendatang. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, yang oleh sebab pandemi ini mengalami kesulitan, kesusahan di dalam ekonomi mereka, yang mengharuskan mereka untuk selalu keluar Tuhan, untuk boleh melanjutkan kehidupan mereka. Tuhan, Engkaulah yang mencukupkan kebutuhan mereka. Tuhan mampu melakukan banyak hal bagi mereka melalui tangan-tangan orang yang Tuhan pakai untuk membantu mereka. Tuhan, Engkau juga memberikan kesehatan kepada seluruh jemaat-Mu, jauhkan dari segala mara dan bahaya. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini bersukacita oleh sebab ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Tuhan, biarlah mereka boleh bersukacita dan mengucap syukur atas segala sesuatunya, dan Tuhan semakin hari menambahkan sukacita di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak jemaat-Mu Tuhan yang sedang dalam sekolah. Berkati mereka, berikan hikmat, berikan kepintaran meskipun melalui online. Biarlah masa depan mereka indah di dalam tangan Tuhan. Yang mencari pekerjaan Tuhan tunjukkan, yang mencari jodoh Tuhan berikan pada waktu Tuhan seturut dengan iman kami. Tuhan berikan juga kekuatan bagi orang tua untuk mendidik anak-anak ke jalan yang Tuhan kehendaki. Berkati orang-orang tua kami yang sudah lanjut usianya, biarlah mereka tetap berpengharapan di masa tuanya kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pelayanan di gereja-Mu ini, Tuhan yang memberkati semua berjalan dengan baik. Berkati tim virtual yang juga turut melayani Tuhan dalam ibadah minggu ini dan ibadah-ibadah lainnya. Tuhan, biarlah Engkau juga berkati setiap alat-alat yang kami pakai, itu boleh menjadi jalan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ini, pekerjaan kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Berjalanlah bersama-sama dengan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Jesus, doan mi pasrahan, Jesus si pangurupi pasrahan, menghapus siawan mi, Tuhan pasrahan mi, berdoakan Jesus si pasrahan, Jesus, doan mi pasrahan, jangan nonton dini pasrahan, Elohim menantang jaminan malam naik, saliling di melalui pasrahan, berdoakan Jesus si pasrahan, bersinar damai kita kaki imani, berdoakan Jesus si pasrahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat HKBP Bandung Timur. Tuhan memberkati.